Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bayu Mary Nurita, CGP angkatan 9 dari SDN Mumbang, Kabupaten Lombok Tengah. Saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3 coaching supervisi dalam akademik dengan rekan saya Heniwati SPP. Hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Ibu Udil. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu Yeni lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi. Nah, adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu Yeni lakukan di dalam kelas. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi? Sebagai persiapan sebelum nanti ibu guru melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya ibu guru? Nah, sebelum saya mulai pertanyaannya, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan kepada ibu guru. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa nih tujuan pembelajaran yang ingin ibu guru capai? Tujuannya peserta didik dapat menceritakan perasaannya terkait pengalaman pribadi dengan suara yang jelas dan penekanan intonasinya jelas. Yang kedua, menyimpulkan perasaan tokoh cerita dan menyampaikan pendapat terhadap cerita dengan menaikkan pesan terhadap cerita terkait pengalaman pribadi sendiri. Oke, berarti saya tegaskan kembali. Yang pertama, ibu guru ingin meningkatkan emosi peserta didik mengenai perasaannya sendiri terkait dengan pengalaman pribadi. Yang kedua, ibu guru ingin menyimpulkan perasaan terkait tokoh cerita yang dibacanya. Oke, lanjut. Baik, berarti itu adalah tujuan pembelajaran yang ingin ibu capai. Kalau untuk area pengembangan yang ingin ibu Firmi capai dalam pembelajaran ini apa? Yaitu mampu menyimpulkan perasaan tokoh cerita. Menyimpulkan perasaan tokoh cerita. Keterampilannya bisa menceritakan perasaannya sendiri. Berarti yang area pengembangannya menyimpulkan perasaan dan yang keterampilannya mampu menyimpulkan dan menceritakan perasaan sendiri. Mampu menceritakan perasaannya. Saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin ibu guru terapkan dalam kelas. Mungkin bisa diceritakan sedikit dari model apa yang ingin digunakan, media apa yang ingin dipakai, dan strategi apa yang ingin ibu guru lakukan di dalam kelas untuk tercapainya tujuan pembelajaran ini. Saya akan menggunakan model PBBL. Seperti gambar, strateginya seperti diskusi juga kerja kelompok problem based learning. Kira-kira kapan ibu guru melakukan pembelajaran tersebut? Misalnya di hari apa, jam seberapa? Ya, di minggu depan. Minggu depan hari Rabu ya. Baik, berarti ibu sudah merencanakan pembelajaran ini minggu depan hari Rabu jam pertama ya. Nah, nanti hari Rabu minggu depan jam pertama saya akan datang ke kelas ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Nah, nanti setelah itu ibu guru akan kegiatan observasi atau pembelajaran di kelas. Kita akan adakan percakapan pasca observasi hari ini. Kita akhiri percakapan ini ibu guru. Kira-kira nih, apa yang kita dapat dari percakapan hari ini? Saya mendapatkan gambaran melalui percakapan yang tadi itu. Saya mengenai model pembelajaran itu saya persiapkan dari sekarang. Oke. Baik, Bu Guru, terima kasih atas waktunya. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu lagi di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan kita nanti pasca observasi. Terima kasih Bu Guru. Ya, sama-sama.
Pelatih SPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang anak-anak kita akan mulai belajar. Buka halaman 1 ya, bab 1. Ini kita bahas tentang mengenal perasaan. Tujuan pembelajarannya ini tentang mengenal perasaan, yaitu dapat menceritakan pengalaman berbagai perasaan. Terus yang kedua, dapat menyimpulkan perasaan tokoh cerita dan dapat mengaitkan pesan cerita dengan pengalaman pribadi. Sekarang Bu Guru lihat coba gambarnya, perhatikan gambar di buku paket. Coba lihat, ini ada gambar tentang perasaan anak-anak ya, ini gambar anak ya. Coba sebutkan bagaimana perasaan yang di sini, yang ini. Dia terkejut. Yang ini? Senang. Terus ini? Marah. Terus ini? Bersedih, sedang bersedih. Nah sekarang senang yaitu artinya puas dan lega, tanpa ada rasa susah dan kecewa. Sedangkan takut, rasa gentar. Misalnya balonnya pecah, gimana suara terkejutnya itu gimana? Kayak terkejut ya. Terus kalau rasa tidak senang dan marah ya. Terus kalau malu, segan melakukan sesuatu. Agak kaku dia ya kalau malu. Kalau bangga, besar hati. Kalau bangga gimana ya? Bangga. Siap dari merasa bangga itu. Dia di sini ada gambar ya, tulis bagaimana miminya ini, apa keterangan perasaannya gimana? Sedih. Yang ini nomor 1 ini gimana perasaannya? Sedih. Nah, tulis dia di sini ya, di kolom ini ya. Ke sini. Ya, ke sini. Ini. Sudah belum? Nah, kalau sudah dari ini coba ayo. Ya, Banyak program pendidikan melibatkan mereka dan satu gapai anak dengan harapan. Ya udah, terus ayo. Sebelum kita lanjut ke tugas proyek, Bu Guru kasih ice breaking, yaitu sebagai penyemangat kita akan bernyanyi ya. Coba kita mulai. 1, 2, 3. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Merah, kuning, biru. Meletus balon hijau. Hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4. Bumerang telah
sudah menguasai ya. Ada perasaan senang, perasaan takut, perasaan marah, perasaan aneh atau heran. Kalian sudah mengenal ya nama-nama perasaan itu ya. Nah sekarang kita akhiri pembelajaran ini. Besok kita lanjutkan ke pembelajaran yang lain ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bayi Merilita, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Mumbang, Kabupaten Lombok Tengah. Saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama rekan guru saya, Ibu Yeniwati SPD. Assalamualaikum Bu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Nah, saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu Guru terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu laksanakan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Nah, untuk itu pertanyaan yang pertama, bagaimana nih perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Pada Ibu Guru terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu Guru laksanakan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Ibu sudah lakukan. Nah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana nih perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Karena belum terbiasa, agak menegangkan awalnya, tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali nggak, Bu, area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Di area pengetahuan dan keterampilan, yaitu dengan menceritakan perasaannya terkait pengalaman pribadi dengan suara yang jelas. Terus kedua, mampu menceritakan perasaan terkait pengalaman pribadi. Tegaskan kembali, bisa menceritakan perasaannya dan mampu menuliskan perasaannya terkait pengalaman pribadi ya. Jadi itu adalah pengembangan yang Ibu lakukan ketika melaksanakan pembelajaran di kelas ya Bu ya. Ya. Nah, menurut Ibu Guru nih, apa sih kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di kelas? Alhamdulillah berjalan dengan baik, tapi ada juga kekurangannya sedikit. Kira-kira nih apa Ibu kekurangannya? Bisa diceritakan Bu? Kekurangannya kadang-kadang anak masih belum memahami di mana perasaannya, perasaan temannya, karena belum bisa mengendalikan emosinya kan. Anak kan masih kecil. Baik Bu ya, jadi kekurangannya karena anak itu masih kecil, karena di kelas 2 Ya. masih belum bisa Masih kelas memahami bawah, ya. emosi, perasaannya dan perasaan temannya. Ya. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Kan udah tadi yang jelaskan, karena siswa masih kelas 2, Masih kecil ya, ya? masih kecil, masih kelas bawah kan, masih perlu bimbingan gitu kan. Berarti itu terjadi karena siswa masih kecil, kendalanya karena siswa masih kecil perlu bimbingan. Ya, perlu bimbingan. Nah, memberikan contoh bagaimana perasaan melalui gambar. Nah, Baik, jadi itu kendalanya ya Bu ya. Jadi rencananya nih bertanya supaya menanggulangi, bagaimana cara Ibu bisa menanggulangi kendala dengan cara memberikan media gambar. Jadi siswa itu bisa Ya, mengenali bagaimana perasaan teman-temannya masing-masing. Jadi Ibu akan menanggulangi kendalanya dengan memberikan Media gambar. supaya siswa itu bisa mengetahui emosi-emosi melalui gambar. Nah, nanti saya coba cerita Ibu dulu apakah ini divisualisasikan atau tidak ya.
Kira-kira kapan Ibu melakukan perubahan dengan agenda yang akan Ibu sampaikan tadi? Minggu depan. Rencana Ibu mungkin minggu depan ya, karena butuh waktu untuk mempersiapkan media-media yang akan Ibu terapkan nanti di dalam kelas. Ibu terima kasih sudah bersedia melakukan percakapan pasca observasi dengan saya. Ya. Kita tunggu cerita-cerita Ibu nanti bagaimana hasil dari Observasi. media dan strategi yang akan Ibu terapkan di kelasnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu adalah contoh percakapan pasca observasi saya dengan Ibu Guru Yuniwati. Salam dari saya, Bayi Mary Nolinda, calon guru angkatan 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan wabarakatuh. tinggal saya ke kelasnya.